Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight hari ini Rabu 9 Juni 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari liputan6.com. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan pada perdagangan saham Selasa 8 Juni 2021. Aksi jual investor asing hingga cadangan devisa Mei 2021 yang merosot menjadi sentimen negatif untuk IHSG. Mengutip data RTI, IHSG melemah 1,16% atau 70,56 poin ke posisi 5.999. Indeks harga saham LQ45 merosot 1,29% ke posisi 894,83. Sebagian besar indeks saham acuan tertekan. Pada Selasa pekan ini, IHSG berada di posisi tertinggi yaitu 6.075 dan terendah 5.992. Sebanyak 349 saham melemah sehingga menekan IHSG. 168 saham menguat dan 130 saham diam. Total frekuensi perdagangan saham yaitu 1.319.700 kali dengan volume perdagangan 30,4 miliar saham. Nilai transaksi harian saham yaitu 11,1 triliun rupiah. Investor asing jual saham sebanyak 310,71 miliar rupiah di pasar reguler. Sebagian besar sektor saham tertekan kecuali sektor saham IDX Tekno yang naik 13,41% dan catat penguatan terbesar. Berita selanjutnya, PT Arci Indonesia Tbk dan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk atau Bank Mas siap menggelar penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Berada di sektor berbeda, Head of Investment Research Investa Utama, Wawan Hendrayana menuturkan, kedua perusahaan ini bisa menjadi incaran investor saat ini karena berada di sektor yang banyak dilirik. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI telah mengantongi sejumlah nama-nama perusahaan yang berencana melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering hingga Selasa 8 Juni 2021, setidaknya ada 21 perusahaan yang ada dalam pipeline IPO BEI. Saat ini terdapat 21 perusahaan yang telah melakukan pendaftaran pencatatan saham yang saat ini sedang dievaluasi oleh bursa, ujar Direktur Penilaian BEI Igede Nyoman Yetna kepada awak media Selasa 8 Juni 2021. Berita selanjutnya, PT Zebra Nusantara Tbk atau ZBRA beri penjelasan ke Bursa Efek Indonesia terkait kasus hukum yang melibatkan pemilik saham sebelumnya. Dilansir dari Keterbukaan Informasi BEI Selasa 8 Juni 2021, Corporate Secretary Zebra Nusantara David Widiantoro membeberkan kronologi kasus hukum yang terjadi saat ini antara PT Infinity Wahana dengan PT Borneo Nusantara Capital selaku pemilik saham sebelumnya dari ZBRA. Kasus tersebut bermula saat Infinity Wahana sebagai pengendali ZBRA membuat dan menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat atau PJBB dengan PT Borneo Nusantara Capital atas 141.261.946 saham ZBRA senilai 11 miliar rupiah. Transaksi tersebut dilakukan 2 kali pada November dan Desember 2018. BNC menyetor uang muka sebesar 3,5 miliar rupiah dan Infinity Wahana menyerahkan 141.261.946 saham kepada BNC. Pada akhir 2020, perjanjian tersebut dibatalkan dan Infinity Wahana mengembalikan uang sebanyak 2 miliar. Sementara BNC mengembalikan sebanyak 110 juta saham. Sehingga terdapat sisa saham 31.265.046 yang belum dikembalikan. Namun pada saat Infinity Wahana akan mengembalikan sisa pembayaran kepada BNC, ternyata sisa saham yang belum dikembalikan tersebut telah dijual kepada pihak lain oleh BNC. Infinity Wahana telah mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian pada 25 Maret 2021 dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Adapun sampai saat ini pihak Infinity Wahana masih menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Berita selanjutnya dikutip dari kontan.co.id. PT Kiosan Komersial Indonesia Tbk, perusahaan berbasis teknologi aplikasi, melalui inovasi terbarunya gudangpintar.id, membidik bidang logistik pintar dan pergudangan sebagai salah satu strategi dalam mengakomodir kebutuhan transaksi e-commerce yang semakin naik dengan meresmikan fulfillment center di Yogyakarta, Kabupaten Bantul.
Rencananya, emiten berkode saham KIOS di Bursa Efek Indonesia ini akan membangun sebanyak 100 fulfillment center yang akan mengakomodir 200.000 pelaku UMKM yang spesifik warung kelontong di Yogyakarta, Solo, Semarang, dan sekitarnya. Pemilihan Yogyakarta sebagai debutan pembangunan fulfillment center bukan tanpa alasan. Berdasarkan yang dirilis oleh Databox, Kota Gudeg merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki pelaku e-commerce terbesar di Indonesia dengan persentase 27%. Berita selanjutnya, PT Ciputra Development Tbk atau CTRA menilai insentif di sektor properti seperti down payment atau DP 0% dan pajak pertambahan nilai atau PPN telah mendongkrak penjualannya. Tercatat sampai dengan Mei 2021, total penjualan CTRA mencapai 2,8 triliun rupiah atau tumbuh 89% year on year. Ini total penjualan sampai dengan Mei 2021. Dari jumlah itu terdapat penjualan dari adanya insentif PPN, ujar Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development, saat dihubungi kontan.co.id Selasa 8 Juni 2021. Berita selanjutnya, PT Harum Energi Tbk atau HRUL menyiapkan anggaran belanja modal alias capital expenditure sebesar 8,2 juta US dollar tahun ini, di luar rencana investasi saham. Anggaran tersebut rencananya dipergunakan untuk sejumlah hal. Direktur Utama Harum Energi Ray Antonio Gunara menjabarkan, anggaran CAPEX akan dialokasikan untuk pengembangan properti pertambangan sebanyak kurang lebih 40% dan pengembangan infrastruktur sebesar kurang lebih 21%. Sisanya digunakan untuk akuisisi atau pembelian alat-alat berat, pemeliharaan kapal tunda dan tongkang, pembelian kendaraan dan juga untuk peralatan perlengkapan. Paparai dalam acara paparan publik yang disiarkan secara virtual Selasa 8 Juni 2021. Berita selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN kembali dipercaya pemerintah untuk menjadi bank penyalur dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN senilai 10 triliun rupiah. Perseroan berkomitmen bakal mengoptimalkan penyaluran dana tersebut mencapai 3 kali lipat dalam 6 bulan. Direktur Utama Bank BTN Haru Kusmahargyo mengatakan pihaknya berterima kasih atas kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada perseroan. Adapun penempatan dana per 3 Juni 2021 ini merupakan penempatan yang keempat kalinya di Bank BTN. Berita selanjutnya, PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk atau SCCO menorehkan kinerja yang kurang memuaskan di kuartal 1 2021. Kondisi pandemi yang berkepanjangan membuat kegiatan bisnis SCCO masih terhambat hingga awal tahun ini. Mengutip laporan keuangan perseroan, SCCO membukukan penjualan bersih sebesar 1,30 triliun rupiah di 3 bulan pertama tahun ini. Torehan itu menyusut 6,37% secara tahunan dibandingkan realisasi pada kuartal 1 2020 yang mencapai 1,39 triliun rupiah. Berita selanjutnya, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dinilai masih punya prospek yang menarik sepanjang sisa tahun ini. Emiten batubara ini masih akan diuntungkan dengan kenaikan harga batubara internasional. Di satu sisi, volume penjualan domestik tetap akan terjaga seiring PTBA menjalin kontrak dengan PLN. Analis Maybank Kim Eng Sekuritas Isna Putra Iskandar dalam risetnya pada Juni menuliskan dari sisi fundamental PTBA masih tetap kuat serta akan diuntungkan dengan harga batubara yang sedang tinggi. Berita selanjutnya,